Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini weekend guys, aku lagi ada di taman ya. Nggak lagi menulok karena aku udah capek menulok. Pokoknya capek guys. Terus juga karena ada satu pekerjaan, ya udah cukup kalau menurutku ya. Kali ini aku mumpung nyantai, aku mau sharing. Nah, di video sebelumnya aku sharing perjalananku ke Tembot, abis itu balik lagi ke Melbourne, dari Melbourne ke Tembot, terus ke Tembot, dari Tembot balik lagi ke Melbourne ya. Itu sehari, bantu teman bawa mobil dari Tembot ke sini, terus juga sekalian meet up sama teman di sana di Tembot dan juga sama landlord. Oke. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian claim tax ya. Kemarin kan aku bilang aku claim tax nih. Jadi di Australia ini aku bisa claim tax, dapat uang pajak kembalian. Itu setiap warga negara Indonesia yang ada di Australia itu bisa claim tax kok. Kalau yang kerja di sini yang udah bayar pajak ke pemerintah Australia itu bisa claim tax setiap awal Juli udah bisa mulai claim tax. Nah, kemudian kemarin aku claim tax, nah aku pakai jasa orang itu bayar $100. Dapatnya estimasi itu $2.000 guys ya, belum dapatnya $2.000. Bukan berarti 2.000 fix, enggak, estimasi 2.000. Nanti diverifikasi, dicek lagi dan divalidasi itu bisa dapatnya kurang daripada itu, tergantung ya. Jadi aku dapatnya kalau nggak salah itu 1.500, 1.400 something, dan itu udah ditransfer ke rekening bankku oleh pemerintah Australia 1.400 something. Nah, itu finalnya. Bukan berarti misalkan kalau kalian claim tax di sini itu dapat 2.000, estimasinya dapatnya 2.000, enggak. Nah, bisa jadi estimasi segitu, bisa jadi kalian juga nggak dapat segitu guys. Bisa jadi kalian dapatnya itu jebol itu kayak kalian ternyata kurang bayar pajak ya. Ya itu tergantung contoh, misalkan kalian company kalian bekerja, kalian ternyata pajaknya nggak dibayarin sama company, tapi di payslip kalian tetap kelihatan bayar. Nah, itu bisa jadi ketahuan guys ya. Cara kalian bisa tahu kalian udah bayar pajak atau belum itu kalian bisa cek di ATO. Jadi kalian tinggal download aplikasi ATO, Australian Tax Office. Nah, nanti kalian kalau sudah punya TAPine, kalian sudah dapat My Government ID, nanti download aplikasi ATO ini, kalian ikuti prosesnya, pasti kalian diarahkan login ke My Government ID, terus nanti link code. Jadi kalian link My Government ID kalian ke ATO. Nah, nanti menggunakan link code. Jadi kalian telepon ATO nanti, kalian bilang kalian mau ngelink ATO, terus nanti kodenya akan dikirim ke kalian, tinggal kalian input dan kalian bisa masuk ke data privacy kalian. Itu bisa ngecek super, apa itu super, nanti aku kasih deh link pengertian super, kalian baca sendiri apa itu super. Itu kayak dana pensiunan. Kemudian juga selain super itu adalah kalian bisa ngecek pajak yang kalian bayarkan berapa, terus juga kalian bisa ngecek akumulasi total penghasilan kalian, kotor grossnya itu berapa selama berada di Australia, selama setahun gitu guys ya. Kalian bisa cek. Terus fungsi daripada ATO ini, kalau kalian misalkan punya 2 super, kayak aku nih, dulu waktu kerja di domba, di pabrik pemotongan domba, aku punya super, mid super kalau nggak salah namanya, kemudian ART yang aku pakai sekarang, itu aku punya 2 dan aku mau jadikan ini satu, itu bisa lewat ATO. Kalian cari sendiri, searching sendiri, aku yakin kalian pasti bisa yang sudah di Australia, apalagi yang WAP, karena kalian kesini aja bisa, masa kalian cari informasinya aja nggak bisa. Itu fungsinya. Aku cuma mau menekankan karena banyak temanku nggak tahu nih ATO ini apa fungsinya. Ya penting buat kalian bisa ngecek semua apa yang kalian sudah bayarkan di Australia ini, dan juga hak-hak kalian kayak support dan lain sebagainya. Dan di ATO ini kalian bisa load sendiri atau ajukan sendiri. Untuk tax refund kalian bisa ajukan sendiri. Cuma pengalaman teman-temanku yang lain, ada yang mengajukan sendiri itu sedikit dapatnya guys ya. Tergantung isi formulir online itu bagaimana, deduction-nya itu bagaimana. Gitu guys. Jadi banyak alternatif yang memakai pihak ketiga atau orang atau agent untuk membantu load tax refund biar dapat banyak kayak gitu guys. Nah, aku dapat ya segitu, 1.400 something, hampir 1.500. Ada temanku yang dapat 2.000. Tergantung ya bayar pajaknya berapa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Lumayan ya, uang kejut guys. Terus juga aku mau sharing nih, hampir setahun nih aku udah punya mobil di Australia. Pengalaman suka dukanya itu banyak guys ya. Yang jelas perawatan mobil, pengalamanku waktu aku beli mobil ini masih bagus, cuma water pumpnya aja yang nggak jalan. Itu aku perbaiki $80 ngabisin di mekanik freelance yang ada di Tembot. Selang beberapa lama juga rusak lagi. Terus aku perpanjang regu, aku bisa tanpa pink slip karena pink slipnya masih aktif. Jadi pink slip di NSW itu masih
sekali bikin pink slip itu aktif 6 bulan. Mungkin pada saat aku beli mobil ini, yang punya itu dia perpanjang cuma 3 bulan, pink slipnya masih aktif, dan pada saat mati di bulan Februari kemarin itu pink slipnya masih hidup, aku bisa perpanjang dan aku pilih yang 6 bulan. Nah, alhasil matinya ini di Agustus ya, udah lewat. Kemudian sebelum mati mobil ini, pajak mobil ini sebelum mati di bulan Agustus, yang jelas di Juli itu kemarin aku udah mau nyari pink slip ya. Ya aku juga worry ya sama mobil ini, kan sudah aku pakai kemana-mana. Waktu di Temot itu aku udah pakai healing, kemudian ke Newcastle, ke Sydney, kemudian aku udah pakai ke Melbourne, jauh banget guys ya, lumayan. Terus aku pakai ke Mount Match, itu udah keliling. Dan juga waktu aku kerja di Chicken Farm itu aku dapat kerja di sana, dan aku pakai mobil ini off-road ya, jalannya rusak, pokoknya dikocok lah mobil ini. Aku pakai mobil ini benar-benar off-road guys ya, yang awalnya fungsi mobil ini adalah sebagai sedan kota, tapi tiba-tiba dipakai off-road SUV, kan aneh ya guys ya. Nah itu aku worry, jadi aku kemarin di bulan April kemarin aku udah dapat cek juga, aku bawa ke bengkel di sini di daerah Kisborok, di ya seputaran Melbourne juga, di suburbnya ya Kisborok. Aku cari bengkel yang ada namanya. Ya entah kenapa yang dicek itu sedikit guys ya, maksudnya nggak begitu banyak ada keluhan mobilku, nggak begitu banyak. Paling front engine depan itu karena getarannya tinggi, itu ada front engine depan, dia nggak bilang busi mati atau apa. Dah wipernya disuruh ganti, bukan tangkinya. Nah terus ya udah aku diemin guys, karena aku percayakan oh rusaknya sedikit nih. Tapi makin lama kok, tapi aku nggak benerin guys ya, aku nggak benerin dulu, aku mau nabung dulu biar sekalian nanti pas mau perpanjang regu, biar sekalian aku mau benerin. Terus aku cari bengkel lagi deket-deket sebulan sebelum mati regu ini. Aku cari bengkel, aku nggak mau nyari bengkel yang sama, soalnya aku cari nih ada nggak bengkel yang reviewnya bintangnya 5 gitu loh. Nah alhasil aku cari, ternyata ada guys. Nah ini bengkelnya ini ternyata di belakang rumahku, itu 100 meter, itu namanya James Auto itu orang Korea yang punya ini bisnis family bisnis, bisnis keluarga. Nah dan ini bintangnya 5, reviewnya bagus semua, dan beberapa minggu ke belakang itu bagus. Ya udah aku bawa ke sana, kan dekat ya. Aku minta full service, terus ganti front engine depan dan ini semuanya. Nah aku minta full service juga guys. Aku juga tetap minta resep yang di bengkel sebelumnya, aku bawa ke James. Terus aku juga minta full service, maksudnya biar dia ngecek juga keseluruhan mobilku ini ada masalah apa enggak, biar aku tahu. Setelah dicek ternyata banyak ada masalah, aku dipanggil lagi. Terus aku dipanggil ke bengkelnya. Aku cek guys ya, beneran guys, semuanya dicek sama dia. Banyak ada masalah. Oil leak, mesinnya udah rembes olinya, terus timing belt juga, selain daripada front engine dan lain sebagainya itu. Terus aku mau benerin wipernya ini, ternyata pump waternya, bukan wiper, pump waternya ini aku mau benerin, ternyata tangki waternya ada masalah dan lain sebagainya. Terus sebelum aku bawa ke James, mobilku ini yang bagasi belakang itu dapat rusak guys, jadi nggak bisa dipakai. Nah itu tuh akibat efek daripada seringnya aku pakai jebak-jebuk waktu saat aku minulok. Bawa makanan taruh di belakang, ambil jebak. Nah itu ternyata udah keluar penyakitnya, dan akhirnya stuck kemarin sebelum aku bawa ke James. Itu cek. Yang awalnya estimasi yang kukira bakalan ngabisin budget 1.500 ya, pakai uang ATO gitu. Ternyata wow, benerinnya semua, kalau mau benerin semua itu bayarnya sekitar 24 juta. Ya. Karena spare partnya mahal. Terus pikiranku adalah ini sudah mau sedikit lagi udah mau mati regunya, terus aku harus perpanjang. Sebenarnya pilihannya bisa kok benerin yang perlu aja, tapi mobil ini dipakai ya di area situ aja. Kalau misalkan mobil ini dipakai di Temot ya di Temot aja, nggak usah dipakai jarak jauh. Kalau dipakai daerah Kisborok ya Kisborok aja gitu loh, selama sampai selesai nih aku berada di Australia itu bisa. Cuma aku worry aja, kan aku nggak tahu mau kemana, karena hidup aku di Australia ini nomaden. Terus juga aku punya planning. Untuk sekarang memang belum ada planning untuk ngejar, tapi siapa tahu kalau ada, misalkan aku ke Western Australia di daerah yang kotanya terkenal Perth, atau ke South Australia atau daerah kota yang terkenal Adelaide, itu jarak tempuh lebih daripada 1000 km kan, which is mobil ini nggak bisa dibawa ya kalau aku nggak benerin gitu loh. Dan juga aku perlu mobil, dan juga gininya udah mau mati regunya. Udah lah, aku putusin aja benerin semua. Selamat pagi guys. Ini tempat aku tinggal ya.
Nah, pagi-pagi ini aku mau ngambil mobilku guys. Kebetulan di dekat rumahku ini kan ada bengkel tuh sana, family business atau bisnis keluarga orang ya. Jadi bukan bisnis yang besar. Nah, ini tuh ceritanya aku kan mau perpanjang Rego mobil. Mobilku kan platnya NSW tuh, New South Wales Australia. Sedangkan aku sekarang ada di Victoria Australia. Itu state-nya udah beda. Sebelum aku perpanjang Rego, aku kan harus cari pink slip. Pink slip itu kayak road inspection kalau di Victoria bilang, atau surat kelayakan jalan. Nah, itu dicek bakalan semuanya. Sebelum aku nyari pink slip, aku servis dulu mobilku. Aku servis, benerin dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah semua udah beres, baru nyari pink slip. Setelah nyari pink slip, baru cari CTP atau green slip. Itu via online ya, semuanya gampang, tinggal nanti bayar by credit card. Setelah itu baru deh perpanjang Rego, mau pilih yang 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Nah, ini sekarang aku mau ngambil mobilku. Pengalamannya banyak sih ya terkait punya mobil di Australia. Walaupun harga murah 20 juta dulu aku beli guys, tapi tidak menutup kemungkinan mobil kalau sering dipakai, apalagi sering aku pakai trip jauh-jauh ya, dapat dari Temot ke Melbourne, dari Melbourne juga dapat ke Macdon. Kalau dari Temot pernah ke Newcastle sama Sydney, itu lumayan ya perjalanannya, lumayan bawa aku kemana-mana guys ya, traveling biar tahu seluk-beluk tentang Australia. Pasti akan ada kendala yang ditemui. Nah, nanti mungkin di next video berikutnya bakalan aku share deh apa-apa aja sih boncos-boncosnya gitu loh punya mobil di sini. Yang penting prepare, kalau suatu nanti datang ke Australia mau beli mobil, itu prepare apa-apa aja sih yang harus di make sure supaya kalian ya bisalah tahu persiapan yang dibutuhkan. Tuh guys, ini mau ngambil mobilku sekarang. Ini namanya JK Automotive. Jadi aku pernah servis juga di tempat lain dulu 4 bulan yang lalu. Itu di Google Maps ratingnya itu 4,5, 4,6 kira-kira rata-rata bengkel-bengkel di sini. Nah, di sini ini 5 guys. Terus yang komen tuh 200 orang lebih. Semuanya ngasih review yang bagus banget. Nah, aku coba servis di sini. Gimanakah nanti? Nah, itu mobilku guys yang putih. Itu mobilku yang putih ya, bengkelnya yang ini tuh. Alright guys, aku mau ambil mobilku ya. Nih guys, mobilku nih banyak yang rusak nih sama ini banyak problem ternyata ya tuh. Tapi sekarang udah baik sebelum mencari pink slip. Thank you James. No problem. Yeah. I'm waiting to next week. Yeah, if you drive the car, you feel different. Yep. Now, I'll show you. My father, after he replaced the Yep. cover, the engine oil was everywhere. Yep. He cleaned everything. Yep. Oh, it's clean now. Thank you so much. Yeah. So no more oils underneath on the top, and also Put in new one. Yeah. and also inside here. I'll show you the photo. I didn't charge because Yeah, we spent yeah. too much money, so Yes. I did for free. Normally it's $80, but yeah. See, it's whole black. Yeah, it's no good. There's inside the throttle body. Throttle body. When we remove this everything to do clean, we clean it. Yep. Alright guys, jadi wow, keren banget ya. Bukan kalau servisnya nggak keren ya, ngeluarin doang. Tapi kalau ini servisnya keren banget sumpah. Dia jelasin part by part. Ini langka banget di Australia selama aku ke mekanik, beberapa mekanik kalau mobilku ada trouble.
Gila, nggak ada yang se-clear ini di sini. Se-clear si James ya, namanya James, dia orang Korea sama bapaknya punya bengkel di sini. Bisnis keluarga, dia jelasin by part of the partnya dia jelasin, terus juga ya dengan bayaran segitu menurut aku sangat worth it ya. Banyak yang dia perbaiki, terus getaran mesinku udah mulai berkurang dan lain sebagainya. Dan mereka juga ramah banget, sumpah ramah banget ya, ramah banget mereka. Jelasinnya satu-satu, ayah dan anaknya itu jelasin ke aku. Ya intinya good lah ya. Good lah ya. Intinya semua beres. Tapi masih ada lagi seminggu. Aku harus kesini sekitar Rabu atau Kamis itu untuk benerin water pumpnya. Itu aku udah bayar semuanya. Tinggal aku lanjutin minggu depan lagi, cuma water pumpnya doang. Nanti buat ngeluarin air dari sini untuk bersihin kaca ya. Terus juga setelah itu baru aku nyari pink slip. Nah aku juga sempat tanya-tanya kalau mobil ini aku bawa road trip ke Perth, daerah Western Australia, 3000 km lebih, itu masih oke nggak? Oke, masih oke banget. Karena aku barusan, karena dia bilang karena kamu barusan udah replace semuanya yang dibutuhkan dan itu is okay, dia bilang gitu. Alright, nyawa adalah nomor satu guys. Yang penting perjalanan di Australia tetap aman, santuy dan damai. Thank you so much for James. Alright guys, jadi ini ya, ini udah servis mobilnya, udah jalan. Jadi ini ganti wipernya, bukan wiper, jadi ganti partnya ini biar bisa ngeluarin air guys. Kayak ini guys. Ya, ini bagus nih bengkelnya ini. Jujur dan ngerjainnya tuh bener-bener gimana ya dibilang. Dia jujur bilang ini apa yang rusak, terus memperlihatkan, terus bilang ininya yang rusak itu ya. Ini sebenarnya waktu ini aku udah servis, udah full semuanya. Habis itu ada part yang tertunda, jadi aku bisa bawa lagi di lain waktu. Nah ini akhirnya bisa selesai kayak ini nih. Akhirnya keluar airnya. Itu guys. Jadi aman. Alright, mantap. Thank you pokoknya. Ini sekarang berangkat. Benerin semua, alhasil ya seperti itu guys. Ya, jadi aku benerin, timing belt semua diganti. Laki sih, beruntung aku udah tahu keluhannya ini. Daripada aku nggak tahu sama sekali kan, nyawa itu mahal guys ya, nggak bisa diukur dengan harga. Jadi keselamatan diri itu sangat penting sekali di Australia. Kemudian ya udah aku perpanjang rego, aku cari pink slip, aku ke Albury. Di Albury aku perpanjang pink slip ya, perbatasan di Victoria sama NSW. Halo guys, selamat pagi. Ini sudah jam 3 pagi ya. Tadi habis kerja langsung cus jalan ke Albury, 4 jam perjalanan dari Melbourne. Ini masih singgah di rest area ya. Ada stasiun, ada dagang kopi. Ini baru bangun guys. Tadi pas habis kerja langsung cus jam 10 langsung cus jalan ke sini. Habis itu ngantuk, tidur dulu sebentar. Sekarang baru bangun. Sekarang mau melanjutkan perjalanan lagi ke sana. Biar besok pagi itu biar langsung santai ya. Taruh mobil untuk demi pink slip guys. Demi pink slip untuk melanjutkan rego mobil biar nggak mati gitu ya. Istilahnya kalau di Indonesia ini samsatnya biar nggak mati ya. Let's go. Selamat pagi guys. Jadi ini sudah sampai di tempatnya Go Automotive di Albury. Perjalanan 5 jam nih, ditemani sama sahabat terbaik untuk demi pink slip guys ya. Karena sudah waktu mepet, sekarang mau cari makan dulu. Pesan Uber kita ke mall terdekat biar dapat cari makan. Ya ini sudah hampir jam 9. Pokoknya ngegas guys ya. Dari habis pulang kerja langsung ke sini gas. Pulang kerja jam 10 gas, langsung gas dari Melbourne ke sini. Ini guys, kota Albury ya, sambil nunggu mobil jalan-jalan di kotanya ini.
Sumpah ini kotanya lebih besar dari Temot ini, walaupun daerah outback ya. Albury gitu. Ini udah dari tadi aku jalan-jalan ke sana kemari. Mallnya ada banyak, terus lengkap juga guys. Cocok nih buat yang mau tinggal di sini tapi nggak tahu kerjaannya ada apa aja di sini. Lebih lengkap dari Temot, sumpah. Ini CBD-nya lebih besar dari Temot guys. Ini baru tahu aku ya. Karena baru kesini gara-gara urus pink slip. Kalau nggak urus pink slip nggak bakalan tahu nih. Aku kira tempat ini tuh daerah terpencil itu guys, karena perbatasan dengan Victoria State ya. Tapi ternyata besar ya. Daerah CBD ini besar banget. Lengkap di sini. Barangkali yang bosen dengan suasana Melbourne di Victoria, kalau mau nyari situasi Eropa yang punya nilai sejarah ya kesini guys, Albury. Kayak itu ya bangunan itu, bisa lihat. Tahun berapa? 1930 tuh bangunannya udah ada dari lama ini. Ya. Let's go. Bang, bisa nggak nyari pink slip di Victoria? Bisa, tapi bukan pink slip. Kalau di Victoria namanya RWC. Setiap state itu berbeda peraturan. Surat kelayakan jalan mobil itu berbeda, pengecekan berbeda standar. Kalau di NSW ada pink slip untuk perpanjang regu, dan juga blue slip untuk registrasi mobil. Kalau misalkan mobil ini mati 3 bulan, itu pakai blue slip untuk aktifkan registrasinya. Nah, kalau masih aktif cuma pakai pink slip. Bedanya blue slip sama pink slip, itu blue slip itu dicek keseluruhan mobilnya ya, ribet ngurusnya, kemudian habis itu baru dapat bisa lanjutkan registrasi. Terus perpanjang regunya tinggal pink slip. Kalau di Victoria itu pakai RWC satu aja guys, RWC, nggak ada pink slip, nggak ada blue slip, namanya RWC, Roadworthy Certificate. Itu kalau kalian nyari, misalkan nih case-nya mobil aku masukin bengkel sini yang punya license test untuk RWC, nah itu udah pasti dia bilang ini mobil kamu tahun 2006 ya. Oh ya, oh ini mau nyari RWC ya, nanti kamu harus siapin dana 2000-3000, kamu siap nggak? Kalau nggak siap dia nggak mau berani benerin. Kalau kita siap dia benerin dan dia kasih sertifikat. Kalau dia benerinnya ngasal, ngeluarin sertifikatnya ngasal, dia license testnya bisa disuspend, dia nggak bisa beroperasi lagi itu bengkel. Gitu guys. Terus juga ada yang bilang, bang beli mobil di NSW itu lebih aman daripada di state lain setelah di riset. Enggak. Siapa yang bilang? Sorry, aku bantah. Karena kenapa? Di Victoria ini, kalau kalian beli mobil dan kalian mau balik nama, itu harus disertakan RWC. Which is kalau kalian beli mobil, itu mobil baru habis diperbaiki. Karena RWC di sini lumayan mahal carinya. Sekali cari RWC itu $250. Kalau cari pink slip, untuk plat NSW, mobil plat NSW itu cuma $50. Karena RWC standar mengeluarkan sertifikat itu, mengeluarkan standar roadworthy certificate di Victoria ini adalah itu semua dicek full body semua. Kalau ada penyok dibenerin harus. Makanya itu harus benar-benar make sense dan bagus. Kelebihannya adalah apa? Setelah kamu balik nama di sini pakai RWC, kamu nanti perpanjang regu nggak usah cari kayak sekelas blue slip, pink slip. Kamu nggak usah nyari pink slip gitu guys ya. Kalian nggak usah nyari pink slip. Jadi kalau kalian udah di Victoria punya mobil atas nama kalian sendiri, ya udah. Kalau udah mau mati regu tinggal perpanjang langsung. Nggak usah lagi nyari RWC lagi, nggak perlu. Selama 20 tahun ke depan nggak perlu. Simple, birokrasinya di Victoria simple. Cuma di awal ribet, ya. Mahal kalau nggak salah. Jadi kalau kalian mau beli mobil, pastikan kalian harus dapat RWC kalau di Victoria untuk balik nama. Setelah kalian punya mobil itu dan mobil atas nama kalian, ya udah. Kalian perpanjang regu kalian, nggak usah cari pink slip. Kalau di NSW aku mau perpanjang regu, itu butuh pink slip. Tapi kalau mau balik nama, nggak butuh pink slip. Ya, yang penting selama mobil ini aktif regunya, ya udah aku bisa balik nama. Jadi kalau kalian beli mobil di NSW, belum tentu mobil kalian masih bagus. Siapa tahu
mobil habis off-road, tiba-tiba ada oil leak, kalian beli, tetap kalian bisa balik nama kok. Tapi ketika kalian cari pink slip, mungkin ketahuan ya, harus diganti gininya. Cuma ya begitu guys, biar kalian tahu ya. Kalau pas jual mobil ini, walaupun ada kendala, tetap kalian bisa jual mahal ya, karena balik namanya nggak perlu roadworthy sertifikat kayak di Victoria. Tapi kalau kalian di Victoria, kalian mau jual mobil kalian ada masalah, kalau mau harga mobil kalian mahal, ya udah harus cari RWC. Tapi kalian harus spend money lebih, yang jelas. Ya itu kelebihan daripada berbeda state. Berbeda state, setiap state yang ada di Australia itu berbeda peraturan. Bisa nggak kalau misalkan di Victoria cari pink slip? Bisa, itu dah bukan pink slip, namanya RWC. Nanti RWC itu kita transfer ke NSW, nanti dia melihat, dicek di verifikasi, oh ya bener orang ini udah cari RWC versi Victoria, nanti di ACC dah pink slipnya kayak gitu guys. Di kolom pink slip itu di ACC yang online, kalau udah centang hijau ya udah tinggal lanjutkan pembayaran untuk regonya gitu guys. Nah itu perbedaan tiap state ya, biar kalian tahu. Terus setelah aku perbaiki mobil ini di James, bengkelnya, mekaniknya ramah, jujur, mudah diajak berkomunikasi, dan mau explain apa aja sih kerusakannya, dia explain kok satu persatu gini. Emang bener aku lihat sendiri, dan menurut aku itu langka bengkel kayak gini guys. Dan juga waktu kemarin aku bawa mobil ini ke Albury, kenapa aku nggak mau nyari RWC di sini, karena mahal guys, $250. Terus yang dicek semua body penyok harus dibenerin, ngapain juga aku buang-buang uang kan, cuma ngecek pink slip doang yang dicek, lampu depan, terus rem, engine dicek, terus wiper, udah itu doang yang dicek, nggak terlalu banyak guys, nggak seperti RWC. Makanya aku bawa ke Albury. Nah di bengkel yang di Albury ini bagus bintangnya, terus TV-nya bagus. Nah si jam sini juga bagus, jadi aku beruntung sih dapat ketemu sama bengkel ini. Dia explain dengan benar. Pilihan masalah perbaikan atau enggak kan ada di kita, di aku sendiri. Karena aku pengen mobil ini aku pakai, ya udah aku perbaiki aja guys. 2.400 ya, 24 juta. Terus ketika aku cari pink slip, bayar $50. Setelah itu baru aku cari green slip. Green slip itu online guys, bisa lewat HP chat. Green slip itu asuransi. Kalau di NSW asuransi. Bisa pilih 2 bulan, bisa pilih 3 bulan, 6 bulan sama 12 bulan. Aku pilih yang 12 bulan. Setelah itu untuk rego aku pilih yang perpanjangan samsat ini, aku pilih yang 12 bulan juga. Nah, green slip ngabisin $500 something. Terus untuk regonya, pajaknya ngabisin $400. Jadi kalau diakumulasi total itu hampir 10 juta untuk regonya doang ini. Tambah perbaiki mobil 24 juta. Jadi habis uangku kemarin itu 34 juta guys. Lumayan ya, beli mobil cuma 20 juta padahal. Ya tapi itulah, biar kalian tahu di Australia itu kayak itu. Servis di Australia itu mahal guys. Nah tapi compare menurut aku, tempat aku benerin ini, si James ini sama bengkel lain itu mending aku benerin di James. Karena kenapa? Harganya lebih masuk akal. Karena misalkan nih kayak pintu bagasi belakang rusak itu, pinnya ada rusak, itu diganti sama yang baru. Aku beli biasanya yang aftermarket waktu itu ya, kalau yang original terlalu mahal. Terus juga untuk water pump yang depan biar bisa ngeluarin air itu dia nyaranin yang original guys. Jadi aku beli yang original, itu mahal banget guys, $400 lebih kalau nggak salah. Nah itu spare partnya emang mahal untuk Holden ini. Jadi dia jujur guys, menurut aku jujur. Kalau kalian compare, wah mahal ya. Ya kalau kita di posisi mereka, yang aku tahu gaji mekanik di Australia itu per jam itu kalau nggak salah lebih daripada $40 kalau nggak salah. Nggak sekedar kerjaan packing di packaging gitu, di manufacturing, nggak sekedar packing buah atau apalah. Lumayan ya. Jadi ada harganya. Tapi menurut aku si James ini dengan semua yang dibenerin, dan itu lumayan guys, lumayan ya. Artinya lumayan dalam artian kerusakan mobilku ini ya setelah aku pakai ya lumayan ya rusaknya. Emang aku menyadari karena aku mobil ini aku udah pakai keliling terus traveling gitu guys. Nah itu pilihannya ada di aku, dan itu suka dukanya ya, punya mobil nggak selalu kalian harus mikirin. Baru punya mobil kalian nggak mikirin keselamatan, jangan guys, tetap pikirkan keselamatan kalian. Terus planning, makanya aku bilang selalu planning kan mau kemana, kan aku juga nggak tahu nih mau kemana nanti. Makanya ya udah aku perbaiki aja, biar mumpung juga aku dapat uang dari pemerintah Australia, kan lumayan ya 1.500 tambahan. Jadi aku tinggal ngeluarin uang 2.000 buat ya semuanya beres sampai aku dapat perpanjangan rego. Jadi tahun ke depan aku udah santai, relax setahun ke depan, nggak usah lagi ada keluar biaya tentang mobil ya. Tinggal mungkin servis rutin aja, full servis, ganti oli setiap 6 bulan ataupun limit kilometer udah sampai di limitnya ya udah langsung ganti oli gitu guys. Nah itulah pengalamanku guys ya di Australia ini. Aku sharing tentang aku dapat
tax refund ya, kemudian punya mobil itu perawatannya seperti apa. Dan aku saranin kalian benar-benar cek deh, cari bengkel yang benar-benar ya, kalau bisa cari yang bintang 5 reviewnya banyak. Nah, untuk yang tempat aku bener ini, kalau kalian lagi ada di seputaran Melbourne, suburbnya Kisborok, ini aku kasih link si James ini ya. Worth it banget buat kalian ke sana. Terus ada temanku punya mobil Toyota Camry, aku suruh bawa ke sana, minta sebelum dia mati regonya ini, dia mumpung NSW juga platnya sama kayak aku, cek dulu ada nggak keluhan atau apa. Saya biar tahu nih, kalau misalkan keluhannya banyak, ya udah perbaiki seadanya, mending jual aja mobilnya gitu loh. Maksudnya mobilnya bukan berarti ngasih mobil jelek ke orang lain, nggak, tergantung fungsinya nih. Kalau mobilnya mau dipakai di sana aja, ya mungkin worth it untuk 1-2 tahun, 3 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan mau dipakai jangka panjang, mungkin harus dibenerin poolnya apa kayak gitu, tergantung ya. Jadi masih punya waktu untuk bernapas dan berpikir, ini planningnya gimana. Di Australia itu harus cepet guys berpikir, mau gimana, biar nggak kalah waktu, karena time is money di sini. Kalian kerja dibayar per jam loh di sini. Kalau kalian nggak kerja, gara-gara kalian nggak ada mobil transportasi, gimana, kan susah kayak gitu. Terus juga kemarin aku saranin temanku ke sana dicek, ya kalau emang mobil bagus, dibilang bagus sama si James guys, reviewku ini dibilang bagus. Kalau memang wipernya rusak, dia bilang rusak, karena memang benar kalau di kaca mobil temanku itu udah baret-baret gara-gara wipernya diganti, cuma wipernya doang gitu guys. Dia jujur bilang kalau ini rusak ya rusak. Sama waktu itu aku juga bilang ke si James, aku bilang aku ingin plus oli pendinginnya, itu dia nggak ngasih, ngapain, orang ini masih bagus lah. Tapi di bengkel sebelumnya dia nyuruh, enggak, ini masih bagus, nggak usah kamu ganti ya, kayak gitu guys. Jadi jujur, pokoknya mekaniknya ini jujur gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian guys ya, di Australia juga street ya. Terus juga aku mau ingetin kalian, aku juga pernah bayar fine, kena fine bayar 12 juta guys. 12 juta aku bayar fine di Australia. Terus bulan April kemarin aku kena tilang. Itu bukan yang nilang, bukan polisi, tapi kamera. Habis itu kamera itu jepret mobilku, karena aku kan belok ke kanan, ada tanda panah kanan. Nah itu aku nerobos ya, tapi sumpah itu aku nggak nyadar guys, karena lampu dari hijau, panah hijau ke kuning. Nah kuning ke merah itu cepat banget, aku nggak ngerasa, dan aku nginjak gas aja. Tapi aman kok, selamat. Tapi tertangkap kamera, dan itu dikirim ke landlordku, tempat aku tinggal pertama kali di Timur, karena mobilnya ini kan addressnya masih di sana, alamatnya masih di sana, dikirim ke sana. Kemudian juga landlordku ini nggak ngirim ke aku guys, dikira aku udah tahu nih kalau aku kena fine gitu loh, dikira aku udah ada email. Ternyata dia juga nggak ngirim ini ke aku. Mei, selang 1 bulan aku kena di tempat yang sama juga guys, kamera nangkep aku nerobos. Aku nggak tahu aku kena fine gitu. Jadi Juni kemarin itu suratnya baru nyampe, dan itu udah ada SP, ada kena denda dan sebagainya, karena udah jatuh tempo nggak dibayar. Jadi awalnya yang satu fine itu $400, tapi karena udah kena SP sampai 2 kali, bayarnya $600 gitu guys. Terus yang lagi satu juga iya, pokoknya aku ngabisin 12 jutaan totalnya aku bayar pajak, bukan pajak, bayar tilang itu guys. Ya lumayan sangat, ya bikin shock juga ya. Di Australia ini sumpah bener-bener street. Belum lagi demerit point. Apa itu demerit point? Itu jadi kayak mobilku ini udah tercatat di Victoria, plat mobilku, jadi aku punya demerit point nih. Aku punya 12 demerit point, yang udah keluar tuh 6. Satu fine itu udah 3 demerit point, jadi aku punya 2 fine, 2 pelanggaran, itu udah 6 demerit point. Jadi sisa demerit pointku itu 6. Kalau itu udah habis, aku nggak boleh bawa mobil di Victoria. Nah itulah peraturan yang ada di Victoria guys. Jadi strict banget ya di sini. Semoga sharing ini bermanfaat deh buat kalian yang nanti datang ke Australia, lebih tepatnya ke Victoria ya, streetnya di sini. Pokoknya Australia ini nggak selalu enak mulu. Semuanya emang cepat, birokrasi cepat, singkat, padat, dan jelas. Tapi ketika kalian kena pelanggaran, kalian harus juga singkat, padat, dan jelas, just bayar fine-nya kayak aku guys. Ya itu jadi nggak mudah juga. Terus tax return kalian udah tahu ya, seperti itu, bisa klaim, lumayan dapat uang tambahan, dan juga membantu untuk biaya transportasiku di sini, punya kendaraan dan harus servisnya, itu kan lumayan lah membantu uang tax return itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sharing ke kalian guys. Semoga video ini bermanfaat. Next aku mau sharing pekerjaan terbaruku ya di daerah sini. Udah hampir 2 bulan aku kerja afternoon shift. Ya menurutku ini pengalaman the biggest experience I ever get in Australia, yang pernah aku dapatkan di Australia. Pengalaman yang luar biasa banget, dengan walaupun skill bahasa Inggris yang masih ya
ya ecek-ecek ya, tapi nggak bangga guys, tetap aku belajar sampai sekarang, aku masih belajar bahasa Inggris, improve biar lebih bagus lagi. Kan 4,5 itu bahasa standar, tapi juga aku juga pengen improve bahasa Inggrisku. Ini luar biasa pengalaman aku bekerja di sini, nanti aku mau sharing di video berikutnya. Pokoknya apapun impian kalian, tetap semangat dan yakinlah pada mimpi kalian. Salam working holiday, peace out, see you next time, bye bye.